Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan mengajak kalian melakukan perjalanan menuju salah satu destinasi budaya yang masih sangat terjaga di Indonesia, yaitu Kampung Suku Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Menuju Rangkas Bitung dari Jurangmangu. Kereta jam 7:12. Perjalanan kita dimulai dari stasiun Jurangmangu tepat pukul 6.30 WIB, menggunakan transportasi umum. Kita akan naik KRL menuju stasiun Rangkas Bitung, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum ELF menuju Ciboleger, pintu gerbang menuju kawasan Baduy. Rute ini merupakan jalur yang umum digunakan wisatawan yang datang dengan transportasi publik. Yuk, kita mulai perjalanan hari ini. Perjalanan menggunakan KRL menuju Rangkas Bitung memakan waktu sekitar 2 jam lebih, tergantung jadwal dan kondisi perjalanan. Selama perjalanan kita akan melewati berbagai stasiun di wilayah Tangerang hingga masuk ke Provinsi Banten. Kita sudah sampai di stasiun Rangkas Bitung. Dan inilah kondisi dari stasiun Rangkas Bitung. Kalau kalian baru pertama kali naik jalur ini, jangan khawatir. Keretanya nyaman, tarifnya juga sangat terjangkau sehingga menjadi pilihan favorit para backpacker menuju Baduy. Posisi toilet. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah tiba di stasiun Rangkas Bitung. Inilah titik transit utama bagi wisatawan yang akan menuju kawasan Baduy. Di sekitar stasiun terdapat banyak pedagang makanan, minimarket, dan kendaraan umum yang siap mengantar menuju Terminal Aweh atau langsung ke Ciboleger. Aja. Kita harus jaga mulut dan ingetin gue ya om ingetin gue ya jangan aja kayak aduin yang kayangan ya bener dia pakai drone sama itu enggak Makan padang pom-pom wisata Baduy Bayah. Tuh. Wah, dijemput. Kalap. Gocengan mana gocengan? Nih, sini. Ada. Ini dompet udah bangga
Pertama saya Kang Uci, Ahmad Danu Sanusi, tapi disebut Kang Uci, temennya Kak Eki juga. Saya sebenarnya biar memandu ke Baduy dalam. Cuma kebetulan kita ada 3 tim, 3 orang ya, satu tim. Saya, nanti ada guide lokal sama orang Baduy di dalam. Tapi mereka nunggu di sana karena nggak boleh naik mobil. Oh iya. Oh iya. Rekan saya nanti Orang Baduy nggak boleh. Jadi 4 sama driver. Kita perjalanannya cukup jauh lumayan ya. Dari sini nanti kita, nah ini namanya terminal lama, terminal Aweh, ada lagi satu lagi Mandala. Kalau Aweh itu yang ke Baduy, ini sebenarnya nggak boleh ke Baduy. Sebenarnya cuma kan yang rombongan boleh datang. Nah ini salah satu trik Baduy, saya trik Baduy Corner. Kita banyak ya, ada ini, ada Baraya Baduy, ada Wisuba, ada Sababudaya banyak. Biasanya ini buat tempat open trip. Kalau mau open trip, ini gabungan. Kalau cuma 2 orang atau orang bisa ikut, nanti gabung, nebeng-nebeng gitu. Nah, lalu saya juga salah satu operator di sini buat ke Baduy. Perjalanan kita cukup panjang lebih lama jalan kaki biasanya ya. Dari sini nih kita 2 jam sampai 3 jam maksimal. Biasanya 2 jam lah, sampai jam 11. Biasanya kita jam 9. Jadi mohon maaf, ini agak telat kayaknya mobilnya datangnya. Biasanya kita selalu datang jam 9. Kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu nyampe, kakak-kakak di sini udah jam 8.15 udah nyampe ya. Iya, cepet banget ya. Emang gitu itu Kang. Iya. Ya. Sampai jam 11 isi Boleger, sebelum jam 11 dia kadang udah nyampe. Nanti kita makan siangnya include ya, jadi nggak usah bayar. Makan siang di sana, makan siangnya di tempat ada di Prasmanan, apa aja ngambil terserah, mau minum boleh, mau apa boleh. Tapi semuanya nggak dipatok ya, intinya itu di include. Di situ nanti boleh kalau bisa jam 12 beres, boleh yang mau sholat dulu, boleh dijamah, boleh enggak, itu gimana preferensi masing-masing. Nah 12:30 kita jalan kaki trekkingnya mungkin 2-3 jam, tapi tergantung kemampuan masing-masing. Kalau paling cepat 2 jam, kalau paling lama 4 jam. Karena kebanyakan mungkin, saya kemarin bilang kalau misalkan mau ke Baduy minimal 2 minggu sebelumnya jalan kaki lah trekking ya, 4 jam. Ini kalau misalnya 12:30, jadi nyampe 4:30, 5 jam 5. Bisa jadi 5 jam kali ya. Ya. Gilanya Boleh. Ya, boleh. Nenek-nenek. Sebenarnya 2-4 jam. Boleh kalau misalnya tambahin 5 jam jadi 4:30. Kalau lu jalannya dari 2 minggu yang lalu lama banget tuh. Enggak sih. Saya pernah bawa rombongan, ya pernah ibu-ibu semua 10 orang itu maksimal jam 6. Itu ibu-ibu Zumba tuh kayaknya Seger ya. Itu dari Ciboleger ke Baduy. kalau secara hitungan, secara statistik 12 km. Cuma itu naik turun bukit. Kalau pernah dihitung sih 12 bukit. Jadi naik turun, geng. Kalau yang biasa naik gunung mungkin naik terus, ini naik gunung. Ini naik turun. Jadi pemandangan lumayan bagus. Nanti ada sungai, ada kebun, ada Uma itu kebun orang Baduy, ada bukit, 12 km. Perkiraannya 2-4 jam, atau mungkin lebih 5 jam. Jam 5 nyampe, misalkan itu boleh bersih. Nanti kita misalkan ini kesepakatan boleh dipisah, boleh digabung nggak apa-apa. Biasanya boleh dipilih digabung. Jadi kesepakatan di sana aja sama tuan rumah mau dipilih gabung. Kalau misalnya dipisah bisa digabung boleh. Tapi bisa dipisah ya kalau misalkan mau dipisah. Kebun juga nggak apa-apa, keluarga. Nanti kita lihat. Oh iya. Biasanya muat. Biar nggak ngeri kalau malam-malam nggak. Iya, biasanya gitu. Biasanya kalau mau digabung nggak ada yang nemenin kalau mau malam-malam. Soalnya di sana kan kalau kamar mandi ya kamar mandinya harus ke sungai. Sungainya jaraknya sekitar 100 meter lah. Jadi benar-benar semuanya ke sungai. Iya. Di rumah nggak ada toilet sama Nggak sekali. ada. Makanya digabung aja. Hotelnya sekarang ada buat cewek, nggak ada. Itu dia di pinggir sungai, jadi disediain khusus untuk pengunjung itu pancuran. Jadi pancurannya tetap tertutup sama Ya minimal nggak nyemplung ke sungai ya, ada tempat gitu. betul. Takutnya. Disediain untuk pengunjung. Di rumah tuh praktek gini. Aturannya Sungai di ini. situ ya, yang Iya. boker sebelah mana, Iya, yang enggak. boker sebelah mana. Ya, emang harus yang buang air biasanya paling ujung, Nah. di paling hilir, paling yang buat mandi di hulu. Nanti tunjukin sama tuan rumah di sana. Gimana ya caranya kalau Emang pipis salah satu nongkrongnya di kearifan sungai gimana? lokal Baduy itu tidak ada kamar mandi di Rumah. Dalam Karena rumah. Itu
Ya secara kesehatan juga dia akan mengendang, nanti banyak nyamuk kalau bisa mengenang, kalau daerah kampung ya. Kalau kita kan mungkin ya ada septic tank ya, kalau sana nggak ada. Jadi mungkin banyak nyamuk, itu salah satu kearifan lokal juga. Jadi nggak ada. Ya di sana emang nggak boleh, nanti mandinya mandi biasa aja, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai odol, emang seperti itu. Dan kita ya, nggak ada sinyal telepon, nggak boleh mau moto ya, nggak boleh moto, nggak boleh dengerin musik gitu ya. Karena mereka jam 7 jam 8 udah istirahat. Jadi kita makan bareng di sana. Makanya menunya mengikutin, tapi saya bawa logistik juga dari sini, bawa telur, bawa sarden buat nambah-nambahin. Biasanya di sana tambahin sama ikan asin sama tempe tergantung tuan rumah. Nanti ada bawa juga topi sama teh kalau mau. Nanti tehnya pakai gula aren. Nanti setiap orang di sini nanti di sana dapat koja tas baduy dari ayaman sama gula aren. Atau buat ngemil di jalan gitu. Iya. Daripada lu suruh beli coklat di dalam, di luar, nanti ada batas di baduy dalam mana nggak boleh foto. Nanti dikasih tahu sama orang baduy dalamnya. Ini di atas nggak boleh foto. Itu HP. Toh percuma banyak pakai HP juga kan percuma, nggak ada sinyal. Terus nggak bisa ngecas juga kalau bed. Itu besoknya pagi kita istirahat, paginya kita nanti keliling-keliling atau sore juga boleh keliling, paginya keliling-keliling lagi. Mulai nanti kalau misalnya pengen wawancara, ada bisa penelitian, pengen tahu tentang baduy dalam, ngobrol sama baduy dalamnya, boleh ke tuan rumah. Atau emang kalau mau khusus bisa ngedatangin atau ngasih datang ke rumah, namanya di sana wakil puun atau wakil jaro. Jaro itu ya wakil adatnya. Kalau puun nggak boleh temuin secara sembarangan, dia harus ada aturan khususnya. Nggak boleh nginep, harus pulang pergi, harus bawa ini bawa itu, biasanya gitu kalau mau ketemu puun. Puun itu adalah kepala adat. Terus besoknya kita akan pulang lagi, itu sekitar mungkin jam 9 pagi. Setelah sarapan, setelah mandi, setelah bercengkrama, setelah kenalan apa, boleh. Jam 9. Jalurnya lebih pendek karena dia tidak ada perkampungan dan kebun terus. Jadi agak monoton tapi tetap seru. Ini sekitar 2 jam 3 jam dari situ sampai namanya Cijahe. Kalau sekarang kita ke Ciboleger, besok Cijahe. Ya, jadi dari sini dari situ perjalanan sampai 3 jam, kalau dari Cijahe ke sini 3 jam, lebih panjang karena dia lebih jauh belakang. Sampai sini jam 1 atau jam 2, jam 3 lah, jam 3 kita pulang. Kebetulan mohon maaf saya hari ini nggak bisa nemenin. Terus siapa yang nemenin? Nah ini namanya Kang Del namanya. Ada tim penggantinya ya? hapusan. Kebetulan mohon doa juga nih Bapak Ibu nih. Saya dulu kemarin jadi ceritanya daftar beasiswa S2, saya pengen S2 Bapak Ibu. Waduh. S2 beasiswa LPDP, hari ini jadwalnya itu tryout, besoknya tes skolastik. Jadi mohon doa juga. Amin. Dan lulus. Jadi mohon maaf kemarin mohon doa nggak bisa nemenin gitu temennya. Berarti kayak gini nemenin ya? Iya juga ini. Beliau juga lagi ada kalangan. Nah, ini tim saya, ini guide lokal juga orang sana, Kang Del namanya. Terus nanti ada temenin lagi sama orang baduy dalam, cuma nggak bisa ikut. Nah tadi Boleh. ini mobilnya warna ini nggak punya orang ya, merah. Ini yang minyak baduy. Ambil. Udah mulai. Boleh nanya? Ini Kang Del juga sama, guide lokal juga, tour guide. Kang Del, ya, Kang Del. Riuk. Boleh. Nah jam tangan pakai HP cuma buat center juga boleh ya. Oh boleh. Center boleh. Misalnya malam gitu ya, nggak punya center, nggak punya headlamp, boleh sebenarnya. Cuma yang nggak boleh itu kan buat moto-moto itu. Boleh nggak kita nyuri-nyuri itu? Ya, kita nggak ada yang tahu. Cuma banyak kisah, banyak kasus. Kayak dia ada HP-nya rusak lah, ada misalnya ada foto nggak bisa diakses lah, ada yang ketemu ininya dihancurin lah, dan ketahuan gitu ya. Kok diambil, dihancurin, nggak dibalikin lagi. Karena ya, tadi kita menghormati adat aja. Puan, saya pakai bab. Boleh. Mbak, Aman Ibnu aman. Kalau saya Boleh. lu juga nggak boleh pakai lipstik lo. Cuma nggak boleh sabun, odol aja di sungai. itu karena tadi mencemari sebenarnya. Iya. Itu basah. Cuma hati-hati di situ nanti mereka disediain juga tempat sampah. buat tempat sampah. Jadi nanti di sana disediain. Ini nggak sembarangan. Oh. Karena orang Baduy itu mereka itu konsen terhadap lingkungan sebenarnya. Walaupun mereka bilang kita diamanatin, bilang mereka diamatin untuk menjaga lingkungan sama Tuhan, gitu. Sama sang yang sama namanya Adam. Mereka Adam namanya. Gila.
Nyai Adam di Bogor gitu. Nyai Adam itu buat Udah menjaga. pensiun. Kamu lu sih. Nanti bisa tanya banyak tentang Baduy ke orang lokalnya. Mungkin kalau dari mereka dari sumbernya, kalau dari kan saya sumbernya baca-baca aja, kalau saya baca-baca saya mau wawancara. Kalau ini langsung ke sumbernya langsung. Sama di jalan boleh sama Kang Del atau nanti sama tuan rumah orang Baduy dalam itu. Ini belum kita. Oh yang mana ya? Yang jejak. Oh jejak Baduy. Yuk. 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 Ya, langsung ke ini. Ya bisa. Ininya di belakang atau boleh juga di dalam. Ya, siap. Mau dipoto di depan lab apa di sana langsung enakan di mana? Yang ada selamat datang itu. Awas ya. Ya kalau begitu jadi kayak payung, segini payung. Jam 9 kita jalan dari stasiun Rangkas ke Ciboleger. Jalan kurang lebih 2 jam. Rombongan. Sudah ada banget ya. Jam setengah 11 kita sampai di Baduy, Terminal Ciboleger. Perjalanan 1,5 jam. Jam setengah 11 kita makan siang dulu sebelum melanjutkan trek ke Baduy Dalam. Kita makan di Faratici, warung makan Faratici. Sebelahnya penginapan. Gimana pagi? Menunya, Mbak, menunya apa aja, Mbak? Menunya apa aja, Mbak? Enak. Terus spaghetti ada pasta. Mau pasta? Ini pasta. Pastanya merah warnanya. Nanjak. Nih. Kita lanjut ke pos pendaftaran. Ada. Mana?
Dari sini perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki atau trekking menuju kampung Baduy Dalam, sesuai tujuan perjalanan. Menuju perbatasan Baduy Luar, Kampung Gajeboh Kadu Ketuk, hanya sekitar 1-2 jam berjalan kaki. Untuk mencapai Baduy Dalam, Kampung Cibeo, diperlukan trekking sekitar 10-15 km dengan waktu tempuh rata-rata 4,5-5,5 jam, tergantung kondisi fisik, cuaca, dan jumlah istirahat. Jalurnya berupa jalan setapak berbatu, tanjakan, dan turunan melewati perbukitan serta beberapa kampung Baduy Luar. Banyak rombongan wisata mengalokasikan sekitar 4 jam perjalanan dari Terminal Ciboleger ke Baduy Dalam. Tujuan kami adalah menginap di Baduy Dalam, agar dapat menikmati suasana malam yang tanpa listrik dan penerangan PLN dan memahami kehidupan masyarakat suku Baduy dengan lebih leluasa. Tips berkunjung: 1. Gunakan sepatu atau sandal trekking yang nyaman. 2. Bawa air minum dan makanan secukupnya. Sepanjang perjalanan banyak yang menjajakan air mineral. 3. Sebaiknya berangkat pagi agar tiba sebelum sore. 4. Hormati adat setempat, termasuk larangan memotret dan memutar musik di wilayah Baduy Dalam. 5. Jika baru pertama kali berkunjung, disarankan menggunakan pemandu lokal agar perjalanan lebih aman dan sekaligus memahami budaya Baduy dengan lebih baik. 6. Bawa uang yang cukup, agar bisa leluasa membeli oleh-oleh dan menggerakkan ekonomi lokal. Harga madu Baduy sekitar 75-100 ribu, kain sarung tenun 100-250 ribu, gula aren 10.000, belum lagi jika musim pete maupun durian. Inti budaya Baduy adalah menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Mereka memiliki prinsip hidup, gunung teu meunan dilebur, lebak teu meunan dirusak. Artinya kira-kira, gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak. Karena itulah mereka sangat menjaga hutan, sungai, dan lingkungan. Mereka percaya bahwa alam bukan milik manusia, melainkan titipan yang harus dijaga. Mayoritas masyarakat Baduy menganut Sunda Wiwitan. Kepercayaan ini mengajarkan menghormati leluhur, menghormati alam, hidup sederhana, jujur, tidak serakah, menjaga keseimbangan dunia. Aturan adat, pikukuh, mengatur hampir seluruh aspek kehidupan. Misalnya, tidak boleh merusak hutan, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh hidup berlebihan, tidak boleh menggunakan teknologi tertentu, tidak boleh mengubah bentuk alam sembarangan. Jangan-jangan tembus base camp nih. Kayaknya sih. Panas ya. Hari ini panas. Berapa ini? Mit di mana, Mit? Ini depan muka lo. Berapa derajat ini? Si Ucup mana? Posisi di depan. Iya, paling belakang. Gua paling belakang. Tuh, porter bawain yang cewek tuh. Perlengkapan cewek. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Lanjut. Trek awal.
Mit. Tes mit, tes mit. Wes, mas. Trek awal. Ada follower. Guys, pegel guys. Pahanya. Baru 10 menit, belum 4 jam. Bawa ibu hati-hati. Tapi jujur iya sih. Kita sampai di Kampung Gajebo pukul 12:30. Iya, lanjut. Sekarang Pak. Kampung Gajebo jam 1. Oh, jam 1. 1 jam kita jalan. Kita baru 1 jam 15 menit ya jalannya. Oke. Musola ada di Gazebo ya. Di sini ada Gazebo. Saat ini kita berada di Kampung Gajebo, destinasi utama Baduy Luar, dan tempat beristirahat untuk Isoma. Setelah Isoma perjalanan, kita lanjutkan menuju Baduy Dalam. Lanjut. Tidak mantan water di ya. Ada yang di bawah ya? Inilah bukit-bukit yang kita lalui. Di depan sana kampungan yang tadi kita lewatin. Barisan bukit yang telah kita lalui. Udah no, sampean udah.
Sempet juga tuh anak-anak kemarin. Masih mungkin mantan. Memasuki waktu sholat Asyar. Rumah Baduy, seluruhnya dari bambu beratap ijuk atau daun tanpa paku, menggunakan pasak bambu, dibangun di atas tiang. Lantai dibuat dari bambu sehingga tetap sejuk. Mengapa tidak memakai listrik? Bukan karena mereka tidak mampu membuat listrik. Kita menuju perbatasan, Melainkan karena menurut adat, listrik dianggap membawa perubahan besar terhadap pola hidup. Membuat ketergantungan pada teknologi, dikhawatirkan mengurangi kesederhanaan hidup. Mereka memilih hidup sebagaimana diwariskan leluhur. Baduy meyakini bahwa kemajuan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menjaga keseimbangan hidup. Saat ini kita masih berada di Baduy luar. Lumbung padi. Lumbung padi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan Baduy. Padi dianggap suci. Setelah panen, padi disimpan di lumbung khusus yang disebut leuwit. Fungsi leuwit, menyimpan hasil panen, cadangan makanan, menjaga benih, simbol kemakmuran keluarga. Menariknya, padi dapat disimpan bertahun-tahun tanpa dijual. Mereka tidak mengejar keuntungan sebanyak mungkin, tetapi menjaga ketersediaan pangan. kita sudah mendekati perbatasan dengan Baduy Dalam di jam 4 sore. Anak tuh jualan air minum ke anak-anak. Kurang lebih 8 meter ketinggiannya. Alaminya Baduy, sumber air yang jernih dan melimpah. Tepian sungai di Baduy masih alami, pohon bambu dan pohon-pohon besar, ada pohon duren, pohon bambu. Lebarnya 60 cm.